Ya, Sebenarnya berarti, karena gitu ya. dari yang kita nggak tahu jalur Oke. itu semua dibantu dari sama pihak Marine Cruise. Oh, kamu kalau ingin ke kapal pesiar arahnya tuh ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kita semua tuh benar-benar diarahkan dan tidak dilepas tangan saja. Oke. Yang penting nomor satu mental. Mental gitu ya. Mental. Jadi mau apapun dihadapi aja. Jangan pernah malu untuk salah. Oh gitu. Gitu. Betul, Karena ya memang tempatnya salah. Kalau nggak akan rasa tinggi nggak sih kalau kita merasa benar gitu. Oke, laundry. Di kapal pesiar apa kamu kemarin bekerja? Untuk company-nya di Princess. Princess. Ya, Oke. untuk tempat kapalnya di Sun. Di Sun Princess. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Femil di podcast Marine Cruise Yogyakarta. Hari ini kita akan kedatangan tamu, bukan akan, ini sudah datang di Marine Cruise Yogyakarta. Kita akan ngobrol panjang lebar tentang Marine Cruise Yogyakarta dan pengalaman beliau di kapal pesiar. Yang pasti saya akan mengingatkan lagi di bulan Maret besok kita normal seperti biasanya tetap menerima siswa baru dengan di LPK dengan biaya pendidikan di 12 juta rupiah dan biaya pendaftaran 500.000 rupiah. Dan pastinya Marine Cruise Yogyakarta setiap bulannya, setiap tahunnya selalu berkembang dan berubah menjadi lebih baik. Seperti yang sebelumnya kita ceritakan, kita sudah punya hotel dan tempat yang layak untuk memberikan pengajaran dan praktek. Sebentar lagi kita akan launching kitchen yang ada di Hotel Marine Cruise Yogyakarta. Tidak usah berpanjang lebar lagi, kita akan berkenalan dengan tamu spesial kita di hari ini. Terima kasih. Halo, apa Mister. kabar? Baik. Sehat? Sehat, Mister. Kapan datang pulang ke Pulang ke Indonesia? sini. Iya. Aku kebetulan 17 Februari kemarin aku sampai di Indonesia. 17 Februari. Ya. Oke, boleh perkenalkan dulu dengan siapa dan dari mana? Nah, perkenalkan saya Rasel Arya Pasadi, saya berasal dari Tangerang. Saya berumur sekarang sih 25 lah ya. 25. Ya, memang umur-umur yang cocok kalau ingin kerja di luar sih, lagi semangat-semangatnya. Oke, keren. Mas, sebelumnya terima kasih sudah datang di podcast Marine Cruise Yogyakarta. Ini udah episode yang banyak sekali. Nanti kita akan cerita panjang lebar tentang kapal pesiar dan Marine Cruise Yogyakarta. Boleh. Oke. Sebenarnya ini kembali lagi ke flashback ke belakang. Oke. Kenapa dulu memilih Marine Cruise Yogyakarta? Memilih Marine Cruise Yogyakarta. Iya. Jadi sebenarnya di saat itu ya, aku kebetulan memang aku ada omku yang sudah bekerja di kapal pesiar. Oke. Habis itu sebenarnya saya dari lulus sekolah tuh udah ditawarin, mau nggak nih ke kapal pesiar? Kalau mau, om ada kena referensi. Cuma di satu egoku masih tinggi, aku percaya bahwa di Indonesia masih bisa sukses, tapi ternyata dijalani ya seperti itulah akhirnya. Oke, jadi akhirnya milih sini. Akhirnya memilih Marine Cruise. Tapi sebelumnya sudah punya pengalaman kerja juga belum? Sebelumnya aku udah, Di kebetulan memang di luar negeri juga, kebetulan memang bagian hotel. Jadi di bidang hospitality tetap. Di mana negaranya? Lebih tepatnya sih di Thailand. Oke, jadi sudah punya basic perhotelan Sudah ya? ada. Oke, jadi tinggal menambah ilmu di Marine Cruise Yogyakarta. Betul. Oke, dulu berapa lama di Marine Cruise? Kebetulan hanya 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, Setengah karena sudah basic juga. Inggris juga udah oke juga ya pengalaman. Oke, dulu di departemen apa ya? Aku departemennya kebetulan di laundry sih. Di laundry ya. Oke, Mas. Gimana Marine Cruise Yogyakarta itu banyak membantu nggak dalam proses kamu bisa berangkat atau bekerja di kapal pesiar? Atau sebenarnya ya karena Sebenarnya Sebenarnya berarti- karena gitu ya. dari yang kita nggak tahu jalur Oke. itu semua dibantu dari sama pihak Marine Cruise. Oh, kamu kalau ingin ke kapal pesiar arahnya tuh ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kita semua tuh benar-benar diarahkan dan tidak dilepas tangan saja. Oke. Gitu. Dari lulus mendapatkan kapal itu dulu berapa bulan ya? Menunggunya kurang lebih. Aku itu lulus di bulan Juni. Juni. 2023 sudah lulus. Di saat aku sebenarnya nih udah keluar nih di kontrakku untuk 14 Februari 2024. Jadi hanya selang 6 bulan 7 bulan lah, sangat cepat sebenarnya. Waktu di saat itu, itu. oke. Cuma kebetulan ada akunya sendiri dari sama pihak agensi, sempat ada sedikit kendala dari pihak kapalnya, jadi sempat diundur gitu. Oke. Marine Cruise itu kalau versinya kamu, biar teman-teman yang di luar sana tertarik bergabung dengan Marine Cruise Yogyakarta itu sebenarnya proses
pembelajaran lalu sampai berangkat ke kapal pesiar itu susah atau semuanya itu ya memang prosedurnya seperti itu gimana sih? Sebenarnya dibilang susah tergantung sih ya. Betul. Itu balik lagi karena minimal basic Inggris ada. Tapi ya tidak perlu khawatir karena aku pun meskipun udah ada balik ke sini masuk English class dulu. Tetap. Tapi seenggaknya kalau kita ada basic itu kita akan cepat untuk naik kelasnya sih bahasanya. Nah, nanti udah cepat naik kelas dari situ pun langsung masuk materi. Jadi bahasanya kita tinggal refreshing aja di situ. Oke. Lalu mungkin ada yang perlu diinformasikan nggak ke teman-teman? Apa sih sebenarnya yang harus disiapkan sebelum bergabung dengan Marine Cruise Yogyakarta gitu, biar tidak kaget? Karena kan sekarang di sini kan full Inggris gitu, gimana itu? Kalau versimu yang harus disiapkan teman-teman di sana gimana? Yang penting nomor satu mental. Mental gitu Mental. ya? Jadi mau apapun dihadapi aja. Jangan pernah malu untuk salah. Oh gitu. Gitu. Betul, Karena ya memang tempatnya salah. Kalau nggak akan merasa tinggi nggak sih kalau kita merasa benar gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau di luar itu Inggris itu sebenarnya penting nggak untuk seorang pekerja di kapal pesiar? Lebih tepatnya penting kalau misalkan memang kita sedang berada di komunikasi. Cuma tidak sepenting itu untuk grammar bahasanya. Oke. Jadi tapi paling tidak grammar tetap harus belajar karena bisa salah arti jika salah grammarnya. Dan ada Marlin test juga kan? sebenarnya Betul. gitu. Nah di Marlin test inilah nanti yang menentukan kita bisa lulus ke kapal apa enggak. Betul. Jadi grammar sebenarnya penting. Penting. Cuma kalau dalam conversation atau komunikasi di sana yang penting berani tapi santun dan sopan ya. Betul. Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak Betul. layak untuk diucapkan. Setuju. Oke, laundry. Di kapal pesiar apa kamu kemarin bekerja? Untuk company-nya di Princess. Princess. Ya, Oke. untuk tempat kapalnya di Sun. Di Sun Tolang. Oke, di negara mana? Aku pertama tuh di daerah Eropa terus crossing ke Amerika. Oke. Gitu. Kalau menurut kamu nggak apa-apa kalau compare Eropa sama Amerika, kalau versinya kamu di laundry itu lebih nikmat di mana? Lebih nikmat ya, tetap aku di Eropa sih. Kenapa? Karena tidak seberat di Amerika untuk kerjanya. Oh ya. Tergantung karena di Amerika tuh kita benar-benar destinasinya tuh benar-benar untuk ke pulau, ke island. Jadi yang memang tuh panas terus Di Amerika. di Amerikanya. Berarti enak Eropa ya. Iya, jadi penggunaan dari segi kain sama anduk pun lebih sedikit. Oke. Dalam bekerja kalau di laundry, apakah surprising buat kamu atau udah tahu lalu biasa aja gimana kalau pertama first kontraknya? Sebenarnya dibilang surprising pasti karena sebelumnya kan meskipun sama-sama di bidang hospitality cuma kan kapasitas yang sangat berbeda jauh. Oke. Gitu. Yang di darat biasanya mungkin cuma sekian itu bisa 3 sampai 4 kali lipat kerjaan di sana untuk laundry. Dan itu sangat-sangat ya berat. Tapi safe nggak kalau versi di kapal itu kalau di laundry? Banget. Dalam bekerja? Sangat-sangat safe. Sangat Semua banget, mereka ya. nge-provide dari equipmentnya semuanya itu. Itu tinggal tergantung kita deh, kita gimana cara kerjanya, makin aman kita melangkah ya makin aman juga. Oke. Gitu. Untuk teman di satu cabin dengan orang mana? Kebetulan aku dengan orang Filipina. Oh, orang Filipin. Oke. Di sana. Berarti komunikasi tetap bahasa Inggris ya? Harus, kalau nggak bingung. Orang laundry juga? Orang laundry juga. Oke. Kalau kinerja itu bukan comparing. Sebenarnya kita kalah nggak sih kalau dengan negara lain dalam kinerja? Lebih tepatnya harus menunggu ininya, bukannya kalah kerja ya. Justru malah kita di orang Kualitasnya. Indonesia itu disebut orang gila di sana. Gila kerja. Gila kerja. Bagus gitu. Bagus. ya? Kita Oke. mau dipanggil jam berapa pun cuma rata-rata kita lah yang ya udah ayo lu mau nyampe jam berapa. Nggak terlalu mikirin ini ya. Iya, betul. Jadi memang diakui. Diakui di sana. Nah, kalau versi anak Marine Cruise Yogyakarta dibanding dengan negara lain, gimana kinerja kamu? Kinerja aku Ah. ya kebetulan memang bahkan nyampe masterku di sana itu kaget. Dikiranya aku udah 2 atau 3 kali kontrak, ternyata baru pertama. Dan aku bisa ngimbangin yang lain karena memang ditambah aku masuk malam yang memang hanya 6 orang di saat itu, sedangkan shift pagi bisa sampai 16 orang. Oke. Jadi masternya kaget lah. Pernah ketemu dengan teman kita sesama Marine Cruise juga nggak? Iya,
Siapa? Ada Zaki, ada Adrianto. Seniormu atau adik kelas? Yang Adrianto tuh senior, yang adik kelas tuh ada sekitar 3 orang lah. Cuma aku lupa namanya. Sering komunikasi juga nggak? Sesama Setiap kapal keluar itu? ketemu. Oh ya? Ya, setiap keluar ketemu. Jadi bahkan yang aku kagetnya tuh yang first kontrak di sana. Ya memang bukan cuma 3 orang, itu 3 orang yang memang aku temui ya. Di saat aku masih di shift pagi. Nah, yang shift malamnya ada lagi. Terus ditambah sama yang di bidang departemen lain itu banyak yang dari MC. Oke. Kebetulan. Oke, ini kembali lagi ke MC. Iya. Apa sih saran-saran kamu untuk calon siswa yang ingin bergabung di Marine Cruise biar nggak kaget? Biar nggak kaget. Kecuali ini yang mentality itu apa sih yang harus disiapkan? Selain mentality. Karena kan kamu tahu dari daerah ke kota ke daerah lalu, oh ternyata seperti ini. Apa sih yang perlu disiapkan biar mereka nggak kaget gitu? Selain mental ya. Menurutku attitude sama jangan ini sih, jangan manja sih. Jangan manja. Jangan ya? manja. Kenapa mas? Kalau manja, jujur kalau mungkin aku ngeliat dari zamanku, kita tuh sangat erat lah, ya kan, dari solidaritasnya segala macam. Kalau ini jangan maunya sendiri aja, terus jangan pernah takut untuk kita kalau makan tuh ya wis, karena makanan di sana pun nanti cocok nggak cocok loh. Cocok nggak gitu. cocok gitu. Kalau kamu nggak makan di sana dengan rasa alasan kamu nggak cocok, mati kamu kagak makan. Betul. Gitu. Oke, tapi penting juga nggak sih pendidikan di Marine Cruise Yogyakarta itu kayak jadwal piket, kamu nggak ngerjain, diomelin di sini, kenapa nggak gini? Sebenarnya penting juga nggak sih untuk Mengaplikasikannya. membuilding mereka untuk biar tanggung jawab gitu tuh sebenarnya. Kebetulan aku salah satu orang yang pernah kena komplain masalah piket. Karena aku pindah shift dari pagi ke malam. Oke. Kupikir orang shift malam tuh tidak dapat piket, kupikir. Sampai akhirnya aku dikomplain kenapa ini sampah belum dibuang. Oke. Gitu. Jadi kita nggak boleh alasan kita tidak tahu. Di situ kita harus aktif, kita harus bertanya. Oke. Gitu. Jadi soal job desk kita ini apa-apa aja itu, dan itu harus jelas. Jangan sampai ada miskomunikasi di sana. Kalau jam kerja pagi jam berapa kamu? Dari pagi itu mulai jam 7. Jam 7. Kalau jam 7 mulai, jam berapa kamu biasanya bangun lalu harus standby di laundry itu jam berapa? Versimu? Versiku? Aku yang udah ngalamin pernah 4 hari pertama tuh bangun jam 4 pagi. Karena masuk jam 7? Karena masuk jam 7. Karena karena aku bener-bener ngincer makannya di sana. Karena baru-baru kan masih menyesuaikan diri. Cuma setelah udah ngejalanin, bangun jam 6 pun bisa, tapi harus cekatan ras aja. Gitu, harus cepetan harus gitu. ras gitu. Kalau kamu tipe yang santai ya harus bangun jam 4 sama kayak aku. Di outlet harus jam berapa? Kalau di hotel Outlet di sectionmu? di sectionku ya berapa? setidaknya jam 6.50 udah harus standby. Jadi 10 minute before 7 Ya, ya harus betul. gitulah. Sebenarnya gini, Mr. Femil marah itu sebenarnya ya ingin memproses kamu biar lebih baik lagi. Setuju. Soal disiplin, karena ya kamu akan kerja bukan lagi dengan orang Indonesia tapi dengan culture yang berbeda. Setuju. Mungkin disiplinnya lebih keras seperti itu. Jadi bukan marah. Ini akan membiasakan dan menjadi habit. Betul. Oke. Tapi kalau telat, Telat. itu apa yang biasanya diberikan punishment di perusahaan? Lebih panjang kerjanya. Oh ya? Jadi contoh untuk 5 sampai 20 menit keterlambatan itu kita diperpanjang sampai 30 menit kerjanya. Oh ya? Lebih dari itu ya bisa lebih lagi. Jadi more than itu ya. Ya. Tapi sering nggak? Untungnya aku baru kena sekali sih. Gitu. Kalau kamu adalah tipikal susah bangun atau harus dibantu waker? Aku tipe yang susah bangun. Lalu gimana? Harus waker? Harus waker kalau aku, harus waker. Gitu ya. Ya, dan dia tahu diri aja kalau susah bangun ya berarti harus punya cara tersendiri. Kayak aku memang nggak susah bangun. Aku lebih sering make selimut yang double biar aku kepanasan. Jadi aku tipe yang kalau kedinginan atau kepanasan pasti bangun. Nah itu jadi harus caraku warm. gitu. Ya.
Oke, kalau segi makan, akhirnya beradaptasi lalu dicocok-cocokin atau kamu punya trik lain sih kalau di kapal? Kebetulan aku cocok-cocok aja. Kebetulan. Cocok-cocok aja. Tapi ada tips juga dari teman-temanku yang di sana yang tidak bisa makan hambar. Di sana juga disediakan kok dari seasoning segala macam disediakan. Oh ya? Tinggal kita ngeracik aja jadi. Contohnya apa? Kayak ada sup atau spaghetti. Jadi di sana tuh rata-rata ya dry food semua kering aja. Nah, tapi tidak disediakan yang apa ya, yang benar-benar makanan kuahnya itu sebenarnya nggak ada. Tapi mereka menyediakan yang sifatnya kayak sup gitu, sup bening. Nah, itu paling cuma mereka mengandalkan kaldu dari ayam tersebut aja. Nah, itu kan bahasanya ya hambar. Mereka juga menyediakan ya salt and pepper paling gitu. Oke, good. Kalau versi happy lah, Oke. bahagia, sering bisa keluar juga nggak? Oh, pasti bisa. Oke, negara mana yang menurut kamu tuh ini nggak akan terlupakan? Dia bersih, ya bagus, itu negara mana? Versimu? Untuk bersih ya. Oh, untuk yang paling mengini di aku sih mungkin untuk sekarang masih San Juan sih. San Juan. Ya, San Juan. San Juan itu bukannya di Amerika itu ya? Itu di Amerika betul, setuju. Iya toh? Iya. Kepulauan Jatuhnya. Oke. Masih sebelahan sama Kenapa? San Martin. Itu ya kalau buatku ya itu pemandangan di sana itu seperti kota kalau di Indonesia tuh di daerah mungkin daerah Sulawesi. Jadi kotanya tuh mereka bener-bener full dengan warna gitu. Oh ya? Itu bagus di sana. Dan apa ya, mungkin kehidupannya bebas gitu. Oke. Jadi enak lah sebenarnya di sana tuh. Sering overnight juga kalau di sana atau berapa jam Enggak aja sih, lalu tapi cuma berangkat? beberapa jam aja sih. Beberapa Itu jam. cruise Amerika berarti kan? Itu ke Amerika. Kalau Eropanya? Kalau Eropa pas itu paling lama cuma overnight itu sehari doang sih di Southampton. Yang bagus mana kalau Eropa? Aku pas itu bagus ya di Yunani sih ya. Yunani ya? Di Yunani, di Santorini nih. Bener-bener bagus. Bagus. Itu Oh, semangat itu kalau udah ke sana tuh. Oke, ada rencana nggak untuk karir ke depanmu? Masih stay atau mempunyai program lain? Rencananya apa sih sebenarnya? Untuk ini kehidupanku berarti. Ya karir lah. Karir aja dulu. ya? Iya, betul. Lebih tepatnya tetap bakal stay sih, mungkin sampai 4 kali kontrak Gitu. dulu. Dan udah konsultasi dengan Miss Rama juga? Udah memberikan saran-saran? Sudah memberikan saran-saran. Beliau stay dulu gitu Iya, ya? lebih baik stay dulu. Oke. Gitu. Tapi kalau dari segi ini, apa yang sudah kamu dapat sama Santu kontrak ini? Aku dapat. Iya, untuk rumah mungkin apa gitu Oh, apa? belum. Aku Nggak usah lebih terlalu ke tinggi-tinggi apa? Usaha sih lebih tepatnya. Apa? Jadi kebetulan memanfaatkan saudara yang memang usaha online sudah lumayan besar. Oh, kerja bareng. Iya, cuma bukan di usaha online-nya, justru aku mau buka di ekspedisinya. Pengiriman barang. Barangnya. Ya? Jadi barang yang dari dia nanti masuk ke aku semua. Oke, gitu ya. Jadi aku Oke, ngandelin situ. tapi dengar-dengar saudaramu juga ada yang sekolah di sini juga nggak? Ada sih, kebetulan ada satu. Adik atau kakak? Itu saudara. Saudara dari papa. Oh, saudara dari Iya. papa, jadi bukan saudara kandung Bukan, ya, tapi sepupu jatuhnya. sepupu gitu ya. Hmm. Oke, ini tinggal proses apa saudaramu? Udah 2 kali kontrak. Saudara tuh. Oh gitu. Tapi ada yang sekolah di sini toh? Oh, ini apa satu lagi? Siapa? Koko kandungku. Oh, kakak kandung Iya. itu yang saya tanyakan. Iya. Oke, lah ini kalau kakak kamu ini sudah prosesnya sejauh mana? Tinggal tahap visa sih. Tahap visa? Ya, semua interview user sudah, tinggal tahap visa saja. Ke kapal juga atau ke hotel Kebetulan darat? ke darat, hotel darat. Hotel darat juga? Di Turki. Oh di Turki. Oke, gimana? Harus sabar juga nggak dia? Tetap harus sabar, yang namanya ingin mendapatkan hasil yang besar ya sabar. Gitu ya. Oke. Pengen saya tanyakan lagi sih. Apa itu? Coba berikan motivasi teman-teman yang belum bergabung dengan Maringkus Yogyakarta biar Maringkus menjadi pilihan utama sebelum milih-milih ke Sebelum LPK milih yang LPK lain. yang Itu lain. apa sih? Jadi sebelumnya saya meskipun dari kapal pun banyak ketemu dari LPK lain ya kan. Dan mereka tuh ya pribadi lebih lama sebenarnya. Lebih lama untuk menunggunya. Aku tidak tahu dari sistemnya seperti apa. Cuma untuk di sini selagi kalian mengikuti prosedur yang tepat, ngikutin yang benar ya akan naik dengan secepatnya. Gitu ya. Iya, jadi sebenarnya aku pun di sana pun mempromosikan karena gitu. Karena aku ingin
ayo nih, karena kebetulan banyak yang baru juga loh dari Oh ya? MC. Oh Aku ya? bertemu di sana kan, jadi Oke. terhitung cepat jatuhnya, gitu, oke. tidak lama jadinya. Oke, ini banyak teman-teman yang Iya. hilir midik di depan kita, nggak apa-apa, karena ini musimnya juga musim hujan. Oke, mungkin ada apa ya yang ingin disampaikan untuk Mr. Ahmad mungkin, keluarga besar kamu mungkin. Keluarga besar atau Mr. Ahmad ya. Uh-uh. Ya kalau untuk Mr. Ahmad terima kasih banyak sih sebelumnya, karena kalau misalkan nggak dari dia masih mencari. Gitu ya. Ya, gitu. Oke. Jadi ya sangat-sangat membantu lah, Mr. Ahmad tidak lepas tangan jatuhnya Baik, gitu. Oke. Kalau untuk keluarga, Keluarga mungkin aku. bapak ibu atau siapa yang Ya. support kamu mungkin Yang penting aku cuma minta sehat aja sih kalau untuk mereka, untuk orang tua aku pribadi ya. begitu Gitu, ya. karena tujuan utama aku adalah untuk membuat mereka berhenti bekerja sih sebenarnya. Kalau guru, Kalau guru, jangan saya ya, karena saya tuh sering saya di sini sebagai pembawa acara. Jadi oke. guru siapa sih yang ingin disampaikan dan mungkin nggak akan terlupakan gitu tuh siapa versimu? Oke, yang tidak akan terlupakan. Sebenarnya Mr. Family termasuk. Karena dari grooming kalau nggak Mr. Family ingetin ke sana, mungkin aku tidak akan membeli suatu alat lah untuk penampilanku Gitu gitu ya. kan. Iya. Tapi penting juga nggak sih Ya sebenarnya? iyalah, grooming itu sangat-sangat penting di sana. Walaupun di laundry. Walaupun di laundry. Oke, gitu. selain Mr. Family saya, ya? yang lain dong. Yang pastinya Miss Regina. Miss Regina. Miss Regina. Terima kasih banyak loh, Terima kasih. pendidikan dari awalnya. Udah, ada lagi nggak? Banyak Satu. sebenarnya. Apa? Selain Banyak Miss nggak Regina apa-apa. masih ada Misumi. Misumi. Salah satu guru yang selalu membawa aura positif. Gitu ya, Ya, Inggrisnya gitu. everyday sih. Oke. Sama Mr. Vino. Mr. Vino, Ya, makasih ini loh. anakmu. Ini ngomong-ngomong kamu juga akan support kita juga ya? Suruh ngajar juga. Iya ini kebetulan. Disuruh Bagian bantu. apa? Bagian di housekeepingnya. Oke. Iya. Siap ya? Ya siap tidak siap. Ya sharing informasi. Sharing Jadi informasi, biar betul. real seperti apa mereka juga termotivasi sebenarnya. Ya, Jadi betul. ini kerennya Maring Plus Yogyakarta selalu memberikan kesempatan kepada alumni-alumni yang baru pulang di kapal. Jadi diberi kesempatan untuk sharing informasi karena kita tidak guru atau apa, kita itu transfer informasi dan knowledge. Jadi biar real seperti apa kita bisa cerita seperti Setuju. itu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mental ya pokoknya ya. Penting. Iya mental itu karena kalian merasa kerja keras di sini belum tentu sama seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke, jadi mental. Mental. Oke. Kalau adaptasi itu harus cepet gak sebenarnya? Dika? Harus Kamu adaptasi seberapa cepet? seberapa cepat Iya. buat aku pribadi. Untuk dari kerjaan 2 hari pun aku cukup untuk Waktu adaptasi. itu ya? Ya. Oke, nggak susah. Nggak susah. Yang susah aku malah lebih ke pengenalan kapal. Karena denah kapal, aku kan dapat kapal baru dan itu kapal terbesar untuk company Princess sekarang. Jadi butuh waktu sekitar 2 minggu aku buat menghafalin denah. Oh ke tempat aku kerja, ke tempat makan sama ke kamar. Oke. Iya. Yang pasti semua itu butuh proses. Butuh proses. Jadi adaptasi juga jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Harus segera cepat karena kita juga harus berkembang. Betul. Dan jangan takut untuk ngadepin sesuatu. Dan yang pasti penting itu ya pertama itu attitude penting Itu nggak? banget. Lalu apa Inggris Inggris apalagi dan mentality ya. ada mentality. Dan yang paling penting karena kita orang Indonesia selalu menebar keramahan Ya. dan menebar kebaikan karena ya kita ya memang diakui orang-orang yang Diakui keren. sekali. Diakui Salah satunya tadi apa gila kerja ya. Gila kerja. Oke, yang penting selalu jaga kesehatan Jaga kesehatan yang penting. dan terima kasih sudah datang Ya, di sama-sama. podcast hari ini. Ya. Semoga informasi kita ini bermanfaat Membantu. untuk teman-teman yang ada di luar sana. Amin. Sebelum saya tutup obrolan di sore hari ini yang semoga bermanfaat untuk bermanfaat teman-teman di ya. sana, mungkin Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin bergabung dengan Maring Plus Yogyakarta, kami tunggu di bulan Maret di minggu pertama dan minggu kedua. Pendaftaran di Rp500.000 mau D1 atau LPK, dan yang pasti untuk LPK kita sudah naik biaya untuk pendidikannya di 12 juta rupiah. Pastinya Maring Plus Yogyakarta akan selalu memberikan sesuatu yang hebat
di dunia pendidikan di Indonesia dan Gunung Kidul. Dan Maring Cruise Yogyakarta, jaya, jaya, jaya!